Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Pak Ketua. Siap. Gimana Prof? Medan sudah ini PSBB-nya sudah longgar atau belum? belum pernah di PSBB, cuman mau melonggar. Belum pernah di PSBB-nya. Ini anak Medan, Bung, katanya kan. Anak Medan bener. Longgar terus. Gawat sekali. Disuruh pakai masker pun tak ada yang mau. Berkeliaran tak pakai masker. Medan adanya PSMS. PSMS ya, bukan PSBB. Ya. Alhamdulillah. Baru nyampe rumah nih. Hari Minggu ada kegiatan, Prof. Iya. Ustadznya belum masuk ya? Oh, kita belum. Belum. Prof Iko, itu surat yang untuk tanggal 8 yang ID tentang apa radiologi klinik itu, mana saya disampaikan ke Dr. Yudi, ke Dr. Ul, pokoknya kita ada 3 plan. Yang pertama batalin, sebenarnya. Yeah. Plan kedua, karena kemarin kan Prof Hartati katanya telepon Prof Budi bahwa ini pasti akan terjadi, akan lanjut gitu, bilang ya. Kalau lanjut, tentunya harus revisi habis, saya bilang kalau gitu. Yang bilang berlanjut siapa, Mas? Yang bilang berlanjut? Prof Hartati, Prof Tati radiologi. Radioterapi. Nah, oh, beliau tahu dari mana? Ya mungkin sama radiologi, dia bilang kan dia tahu nih Bapak satu itu susah dibilang terus saja. Ya saya udah bilang Ujo, Mas kalau gitu siapin sampai kalau nggak bisa mau dibenerin juga ya sampai ke MK lagi, gitu loh. Tapi nggak ada ininya kan, Mas? Nggak ada backgroundnya sama sekali. Apa tujuannya? Nggak ngerti saya. Tapi dia kan pakai kata MPM, dianggap Permenkes itu hak dia cuma gitu. Kayak sekarang ini Prof Prof itu aja kayaknya dia hak dia, tahunya gitu doang. Maka benar latar belakangnya jelas nggak ada. Ada. Nggak ada latar belakangnya sama sekali. Sampai teman-teman radiologinya sendiri kan nanyain kok. Iya. Gimana dia bilang. Nah, ya mudah-mudahan lah. Pak Ustadz udah datang, Pak Ustadz belum? Ini baru WA saya nih. Ini beliau minta linknya, ini saya kasih linknya. Boleh deh.
Prof. Tona juga belum masuk nih. Oh, bentar Pak. Ini Pak Ustadz udah masuk nih. Mbak Ulfa, tolong jadiin panelis nih Pak Ustadz. Pak Ustadz udah masuk. Nah, udah masuk. Ya, pagi Pak. Oke. Pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar Pak, sebentar. Kita menunggu. Ada yang baru mau masuk. Iya. Nah, sudah. Sudah bisa mulai Pak? Boleh. Boleh ya? Ya, Pak Ketua mana Pak Ketum? Mas Hari? Tunggu Pak Ketumnya lagi ke belakang. Nah, ini dia. Oke. Buka Mas. Sorry. Mulai Mas. Ya, langsung aja Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih hanya pengen menegur ada Prof. Fauzi dan para yang hadir pada hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di sini. Silakan Prof. Kok sebagai ini mulai aja. Yang penting kan bukan sambutannya, pokoknya kontennya nih yang penting dari Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan junjungannya. Tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat untuk sama-sama menghadiri majelis yang insyaallah mulia ini. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz Wahfiyuddin Sakam, guru kita dalam kajian bersama Pogi. Ini sudah yang kelima. Insyaallah banyak manfaat yang kita dapatkan pada hari ini, dan tentunya sambil kita berharap pandemi ini segera berlalu ya. Kalau Jakarta ini sudah mulai transisi ya, insyaallah transisi selama 3 minggu ini mudah-mudahan bisa kita atasi dengan baik, dan kita sudah mulai sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Baik, saya hormati juga para guru besar, para senior dan sejawat semuanya, Pak Ketua. Saya silakan Pak Ustadz untuk memulai kajiannya. Silakan Pak. Tes suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas, Pak. Baik, terima kasih Profesor Budi Waiko, seluruh panelis peserta pengajian online pagi ini, para guru besar yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, kita sampaikan puji-pujian keagungan kepada Allah, dengan kesadaran bahwa eksistensi kita menjadi ada karena diadakan oleh Allah, sehat disehatkan oleh Allah, hidup dengan fasilitas rezeki, hidayah dari Allah. Kita pun bersyukur Allah telah membimbing dengan mengutus seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita pun berdoa, Allahumma ftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma ftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai dengan rencana dan mungkin juga meme atau poster yang sudah disebarkan, pada kesempatan siang ini, topik yang akan kita bahas berjudul Islam, Iman, dan Ihsan. Sudah nampak di layar ya? Mudah-mudahan, oke. Alhamdulillah, terima kasih.
Nah, tentang Islam, iman, ihsan, triple A ini berangkat dari sebuah hadis yang sangat panjang, dan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang sangat fundamental tentang agama. Hadis ini ditempatkan nomor 2. Jadi kalau boleh dibilang kalau Quran itu Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya dari Quran, maka hadis ini boleh dibilang induknya dari semua hadis. Kita fahami hadis ini secara bertahap, sepotong-sepotong. Ya, kalau diterjemahkan seperti ini cukup panjang ya. Kita pahami sepotong-sepotong saja, bertahap. Diriwayatkan oleh anaknya Umar, dia berkata, ayahku Umar bin Khattab bercerita, suatu saat ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, ittala'a alaina rajulun, datanglah ke tengah-tengah kami seorang laki-laki yang pakaiannya begitu putih bersih, yang rambutnya begitu hitam kelam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Kita tahu jarak antar rumah, apalagi jarak antar kampung di pertengahan gurun pasir waktu itu, ya sangat berjauhan. Ini orang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam kelam, tidak nampak bekas perjalanan jauh, pada bajunya tidak nampak debu-debu pasir, rambutnya tidak acak-acakan terkena terpaan angin, berarti dia bukan orang jauh. Tapi kalau dia bukan orang jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, tak seorang pun di antara kami yang mengenal dia. Nah, ini aneh. Dibilang orang dekat bukan, dibilang orang jauh juga bukan. Hatta jalasa ilan Nabi SAW, kemudian orang itu duduk di hadapan Nabi, duduknya pun begitu dekat, begitu akrab. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai, sehingga kedua lututnya sampai bersentuhan dengan kedua lutut Nabi. Tidak dijelaskan apakah duduknya bersila atau duduknya seperti duduk di antara dua sujud, begitu ya. Tapi yang jelas kedua lututnya berlekatan dengan kedua lutut Nabi. Jaraknya begitu dekat. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhaihi, lalu orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, menyebabkan tubuhnya condong ke depan, sehingga wajahnya menjadi begitu dekat dengan wajah Nabi. Ini saja sudah mengherankan. Siapa orang ini? Dalam pikiran Umar dan kawan-kawannya yang lain. Bukankah sejak Nabi Muhammad SAW kecil, kita pun sudah mendampinginya. Kita tahu kecilnya Nabi Muhammad. Artinya siapapun teman-temannya Nabi, yang mestinya kita kenal. Ini orang nggak kita kenal. Tapi kalau kita nggak kenal, kenapa Nabi menerimanya begitu akrab sampai meletakkan dua tangan di atas pahanya? Kita sendiri kan ada yang disebut dengan psychological distance. Kalau ada orang asing yang tidak kita kenal sama sekali, menempatkan posisi begitu dekat dengan kita, wajahnya langsung di hadapan wajah kita, kita secara refleks itu akan mundur, membuat jarak. Tapi Nabi diperlakukan begitu akrab, begitu dekat oleh orang asing ini, tidak mengambil jarak. Seakan-akan Nabi pun sudah kenal orang ini, tapi kita nggak kenal. Kemudian orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau manusia yang beriman manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ini manggil nyebut nama, ya Muhammad, hai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjelaskan Islam itu antasyhada, engkau bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, engkau menegakkan salat, tuqimas shalah. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa dalam Ramadan. Wa tahujjal baita, yang kelima, dan engkau mendatangi al-bait, yaitu Ka'bah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu memang mampu melakukannya. Jadi, ketika diminta menjelaskan Islam, Nabi menyebutkan Islam itu 5 poin.
5 poin inilah yang kelak belakangan kita mengenalnya dengan istilah rukun Islam. Dijawab dengan 5 poin itu, orang itu berkata, sodakta, benar engkau. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu, kami yang hadir jadi heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini bertanya karena memang ingin belajar, ingin tahu, atau bertanya untuk ngetes. Kok Nabi kita dites-tes, dijajal-jajal di depan orang? Aneh orang ini. Kemudian orang itu berkata lagi, fakhbirni anil iman, jelaskan padaku tentang iman. Dan Nabi menjawab iman itu dengan 6 poin, antu'mina billah, engkau mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, ya. Sebenarnya kurang tepat disebut malaikat-malaikat, karena istilah malaikat itu dalam bahasa Arab sudah bentuk plural. Kalau singularnya itu tunggalnya malak. Jadi malak-malaknya atau malaikatnya, itu. Wa kutubihi, imani kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, imani hari akhir, hari kemudian, dan imani al-qadar, ketentuan dari Allah, khairihi wa syarihi, yang baik bagi kamu, menyenangkan, maupun syarihi yang tidak menyenangkan. 6 poin ini yang kemudian kita kenal dengan nama rukun iman. Lalu orang itu yang bertanya berkata lagi, sadaqta, benar engkau. Kemudian orang itu berkata lagi, fakhbirni anil ihsan, jelaskan padaku tentang ihsan. Dan Nabi menjawab dengan 1 poin saja. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Saat engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat yang bagaimana, semua orang juga sadar. Allah tidak bisa dilihat secara visual dengan pandangan mata kepala. Ini pastilah penglihatan menggunakan perasaan, penglihatan menggunakan imajinasi, penglihatan secara emosional, ya, secara perasaan, secara imajinatif, keintelektualan, atau secara kesadaran, menyadari. Fa'ilam takun tara, kalaupun saat itu engkau tidak bisa melihatnya secara visual, memang nggak akan bisa. Fa'innahu yaraka, yakini, rasakan, sadari, sesungguhnya dia melihat engkau. Orang itu berkata lagi, sodakta, benar engkau. Kemudian orang itu berkata lagi, setelah 3 poin itu, tentang Islam, iman, ihsan, fakhbirni anis sa'ah, jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat itu. Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya ini tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Muhammad SAW seorang nabi yang sangat dekat dengan Allah, ketika ditanya tentang kiamat, kapan terjadinya, Nabi sendiri katakan tidak tahu. Karena kiamat itu tetap menjadi rahasia Allah. Karena itu hati-hati kalau kita sekarang mendengar begitu banyaknya kajian-kajian tentang kiamat, sebenarnya itu hanya indikator-indikatornya saja, tetapi waktu persisnya tidak akan manusia tahu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, kiamat itu kalaupun terjadi faja'atan, tiba-tiba. Tanda-tanda mungkin. Nah, orang asing itu pun bertanya, kalau memang engkau tidak tahu kapan kiamat bakal terjadi, fakhbirni an amaratiha, jelaskan sajalah tanda-tandanya. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Akan terjadi suatu zaman, ya, para budak, para sahaya, para pelayan perempuan, budak perempuan, melahirkan majikannya. Robba itu ya pemilik, penguasa atau majikan. Rabbataha. Ulama-ulama dulu mengartikan ini bisa jadi nanti akan ada anak-anak yang justru membudakkan, memperbudak orang tuanya. Itu. Jadi dia punya anak, tetapi dia tidak mengurus anaknya sendiri karena sibuk, mungkin suami istri harus bekerja, sehingga si anak itu diurus oleh kakek neneknya. Jadi yang mestinya si cucu itu adalah anak, tetapi justru si kakek nenek yang
kemudian diperbudak. Begitu. Jadi para kakek nenek itu menjadi budak bagi lahirnya majikan-majikan. Anak-anak yang kemudian lebih berkuasa dari orang tuanya. Begitu. Tapi ada lagi yang menafsirkan, dan saya lebih sepakat dengan yang ini. Orang kalau sampai bisa punya budak zaman dulu atau zaman sekarang, kalau sampai bisa punya pembantu, berarti orang itu status sosialnya sudah bagus. Dia bisa membayar pembantu, ya status sosialnya sudah baiklah, derajat ekonominya. Dan itu biasanya diiringi dengan tingkat keintelektualan yang lebih baik. Jadi status sosial yang membaik karena keintelektualan yang membaik dan ekonominya juga lebih baik, maka bisa punya pembantu. Apalagi dulu bisa beli budak yang mahal. Nah, mestinya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terhormat. Tapi kenapa orang terhormat itu sampai menghamili budak perempuannya, sehingga lahirlah anak budak, anak pelayan, tetapi ada saham majikan. Itu. Ini menggambarkan ada suatu saat di mana orang-orang yang sudah sangat terdidik, punya status sosial terhormat, tetapi karena tidak mampu lagi menahan diri, atau mungkin karena nilai-nilai seksualnya sudah lemah, atau hidup demi memperturutkan seksualitas, maka budak perempuan atau pembantu rumahnya pun jadi objek juga, jadi sasaran juga. Ini suatu kehidupan, suatu gambaran kehidupan yang sudah mengabdi pada kenikmatan-kenikmatan seksual. Ciri yang kedua, wa antara, dan akan engkau lihat nanti, al-fatal urah, adanya orang-orang miskin yang telanjang badan, telanjang kaki. Mereka adalah para penggembala, ri'a asya. Mereka miskin, saking miskinnya telanjang badan, telanjang kaki. Dan mestinya kalau orang miskin, tahu dirinya miskin, ya bekerja. Tetapi justru orang-orang seperti ini yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan-bangunan yang tinggi, dalam gedung-gedung yang mewah. Ini gambaran orang tidak punya lagi respek yang tinggi terhadap kerja, tetapi orang lebih menghargai kemewahan, kesenang-senangan, hedonisme. Sebagian tafsir ulama, ya inilah gambaran Timur Tengah. Para penggembala di gurun pasir itu dulu setelah datang rezeki minyak, sekarang mereka membuat kota-kota besar, gedung-gedung tertinggi di dunia. Berubah dari penggembala yang miskin, berubah menjadi orang-orang kaya. Ini. Kemudian summan tolakot. Lalu orang itu bertolak pergi. Falabithtu maliyan, tinggallah aku terbengong-bengong. Lalu Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, tahukah engkau siapa yang barusan datang bertanya itu? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Nabi katakan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu adalah Jibril. Di dalam banyak keterangan hadis bahwa malaikat sering menampilkan diri di muka bumi ke hadapan manusia lain, itu dalam bentuk manusia. Ada malaikat Israel pencabut ruh menjumpai Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bertanya, sekiranya engkau akan mencabut ruh orang-orang yang jahat sekali, penuh maksiat, bagaimana? Aku tampilkan diriku dengan penampilan yang sangat menyeramkan, menakutkan, dan menggetarkan dia. Kata Nabi Ibrahim, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, coba munculkan penampilan seperti itu. Jangan, nanti kau tidak sanggup melihatku. Nabi Ibrahim berkata, tampilkan sajalah, apapun resikonya aku tanggung. Maka Israel menampilkan bentuk yang menyeramkan, tinggi, besar, hitam, mata besar tapi merah, semua rambut berdiri, dan dari hidungnya terlihat dengusan berupa pancaran api. Dan Nabi Ibrahim sampai pingsan. Dan setelah sadar, bertanya lagi, kalau engkau akan mencabut ruh orang yang baik-baik, bagaimana penampilanmu? Maka Israel menampilkan diri sebagai seorang pemuda yang tampan, yang ramah. Itu kasus Nabi Ibrahim. Kemudian juga kasus nabi-nabi yang lain. Nabi Saleh misalnya, itu sampai meminta dicabut ruhnya.
Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, dan bukan saja Nabi Muhammad, para sahabat manusia-manusia biasa yang tinggal di sekitar Nabi, sering menyaksikan Nabi didatangi oleh Jibril dalam bentuk manusia. Para ulama sufi, para spiritualis, itu juga sering mengingatkan kita. Karena itu hati-hati ketika kamu berada di tempat-tempat suci. Jangankan di tempat suci, di jalan biasa pun hati-hati. Karena tidak semua manusia lalu lalang yang kau lihat dengan matamu, itu adalah manusia yang hakiki. Ada di antara manusia-manusia itu sebenarnya adalah Jibril, malaikat yang sedang menampakkan diri sebagai manusia. Apalagi di tempat-tempat suci, seperti di masjid, atau di tanah suci di Masjidil Haram, atau saat-saat kamu berada dalam situasi begitu pasrah kepada Allah. Nah, yang menarik kata Nabi, kembali ke hadis ini, fa'innahu Jibril, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum, untuk mengajari kalian, dinakum, agama kalian. Dia Jibril datang untuk mengajari agama. Ini menjadi pertanyaan. Kalau Jibril datang kepadamu untuk mengajari agamamu, kapan Jibril mengajarnya? Bukankah justru Jibril datang bertanya seperti orang yang mau belajar? Iya, Jibril itu bertanya. Tapi kan setelah dijawab, Jibril pula yang berkata, sodakta, benar engkau, benar engkau. Ingat saja ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Kan Jibril tidak datang membawa bungkusan yang isinya buku Quran. Tidak juga membawa gulungan kertas yang ada tulisan-tulisan Quran. Tidak. Jibril datang mendekat dengan sayap-sayapnya dan berkata, Iqra, baca. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca sampai 3 kali. Lalu Jibril memelukku begitu eratnya sampai aku sesak sulit bernafas. Dan setelah pelukan dilepas, maka keluarlah dari mulut Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Jadi kalau begitu transfer wahyu dengan cara Jibril memeluk Nabi. Dari kolbu ke kolbu, dari ruh ke ruh. Kita kemudian pembahasan yang kedua. Kalau dikatakan dia datang untuk mengajari agamamu, agama yang mana yang diajarkan? Jadi rupanya dengan Jibril meletakkan 2 telapak tangannya di atas paha Nabi, kali ini tidak dengan memeluk, meletakkan tangan di atas paha, Jibril mentransfer. Set. Lalu Jibril bertanya, jelaskan apa itu Islam? Dijawab, sodakta, benar itu. Benar engkau, memang itu yang baru ditransfer, diberikan. Lalu Jibril berikan lagi melalui tangan yang diletakkan di paha. Jelaskan apa itu iman? Sodakta, benar engkau. Kemudian berikan tentang ihsan. Begitu. Nah, dialog antara Jibril dengan Rasulullah memang mengajarkan Rasulullah, menyampaikan pelajaran Islam kepada Rasul, tapi dengan dialog itu pula sedang diajarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan teknik simulasi atau teknik dramatisasi. Begitu. Nah, agama yang macam mana yang diajarkan oleh Jibril? Agama yang mengandung aspek Islam, iman, dan ihsan. Dan kita kemudian mengenalnya sebagai rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun, raknun, itu artinya adalah pilar, tiang. Itu. Dan biasanya orang membuat bangunan itu kan memasang tiang-tiangnya, terutama tiang di sudut. Karena itu rukun selain bermakna pilar atau tiang, itu orang sering mengartikan sudut juga. Ka'bah yang bentuknya kubus, itu di titik di sudut-sudutnya ada tiang. Maka kita menyebutnya ada rukun Yamani, ada rukun Iraki, ada rukun Syami. Orang menyebut, itulah sudut. Sudut Ka'bah yang menghadap ke negeri Yaman, disebut rukun Yamani. Sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Syam, Palestina, disebut rukun Syami. Sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Irak, disebut rukun Iraki. Dan satu sudut lagi, karena ada Hajarul Aswad, tidak disebutkan arahnya, disebut rukun Hajarul Aswad saja. Jadi rukun itu artinya tiang. Nah, jamaknya adalah arkan. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ini adalah satu kesatuan dari agama. Maka saya sering memberi ilustrasi seperti tripod. Tripod itu penopang yang memiliki 3 pilar, 3 kaki. Dan di atas tripod itulah
agama. Nilai-nilai keagamaan atau puncaknya agama. Jadi agama yang diajarkan oleh Jibril memiliki 3 tiang, 3 pilar. Pilar-pilar keislaman, pilar keimanan, dan pilar keihsanan. Kenapa saya bikin bergerak kedap-kedip yang ihsan? Ini untuk memberikan penekanan bahwa selama ini kita sudah sangat familiar dengan istilah rukun Islam, rukun iman, tetapi kita kurang familiar dengan istilah rukun ihsan. Padahal ihsan dengan Islam dan iman disebut dalam satu hadis, merupakan satu kesatuan. Tapi keihsanan banyak terabaikan, bahkan dalam dakwah yang dikumandangkan oleh para ustadz, ustazah atau mubalik dan mubalighah. Keihsanan ini sering terabaikan. Nah, apa itu ihsan? Pada dasarnya ihsan itu ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihatnya. Ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihatnya. Ini mencerminkan adanya suatu mystical experience. Kalau dalam kajian filsafat berbahasa Inggris, mistik itu terjemahan dari tasawuf. Kalau di Indonesia istilah mistik langsung dikaitkan dengan sihir. Kalau sihir bahasa Inggrisnya itu magic. Ini mystical. Jadi mystical itu sufistik. Pengalaman-pengalaman mystical, pengalaman-pengalaman sufistik. Pengalaman yang sifatnya sangat personal ketika seseorang mengalami connectivity dengan the supreme being. The supreme being. Ketika pengalaman seseorang itu tidak lagi terpenjara oleh alam fisik, alam logik, tetapi dia going beyond, passing through, menerobos sehingga dia menyadari adanya pengalaman-pengalaman yang di luar sana. Dan ini sifatnya sangat esoterik, sangat batiniah, sangat rohaniah. Esoterik itu sebagai lawan dari eksoterik yang sangat superficial, fisikal. Ini sangat batiniah, sangat dalam. Seakan-akan engkau melihatnya atau seakan-akan dia melihat engkau. Ini kan satu bagian ini. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yara. Ya. Seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, engkau merasakan dilihatnya. Ya. Apakah setiap orang dapat merasakannya begitu saja? Kesadaran seperti itu tumbuh muncul begitu saja? Atau ada sebuah proses, tahapan-tahapan yang mendahuluinya. Nah, ini yang menarik. Ya. Nah, kita tahu, kita sekarang bicara tentang dimensi manusia, dimensi kehidupan manusia. Manusia yang dicipta oleh Allah sebagai abdun. Abdun itu hamba, servant, pelayan, servant. Maka tugas dari seorang abdun adalah melakukan ibadah. Seorang abdun tugasnya adalah ibadah. Seorang servant memberikan servis. Ibadah bahasa Arab, bahasa Inggrisnya servis. Jadi kalau kita di negara-negara yang berbahasa Inggris lewat di depan gereja itu ada papan pengumumannya, services. Dewasa jam sekian sampai sekian, anak-anak jam sekian. Ibadah itu bahasa Inggrisnya servis, pelayanan. Itu. Tetapi jangan lupa, manusia yang dicipta sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, kecuali untuk memberikan servis kepadaku, memberikan pelayanan kepadaku. Dan di antara bentuk pelayanan itu adalah manusia dihadirkan di muka bumi, lalu ditugaskan memimpin kehidupan di muka bumi. Nah, status di muka bumi itu status sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia di bumi itu sebagai khalifah. Khalifah itu dalam bahasa Arab artinya wakil, utusan, pemegang mandat. Jadi kalau istilah khalifah, kalau dikaitkan dengan subjek yang lebih tinggi, khalifah itu artinya wakil, utusan atau pemegang mandat. Dikaitkan dengan subjek yang lebih tinggi. Tapi istilah khalifah kalau dikaitkan dengan objek yang lebih rendah, khalifah itu artinya pemimpin, penguasa. Misalnya, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatul Rasul. Khalifah Rasul artinya wakil. Khalifatul
Amirul Mukminin artinya pemimpin. Jadi terhadap objek yang dikendalikan, khalifah artinya pemimpin atau penguasa, tapi kepada subjek yang lebih tinggi, khalifah itu artinya wakil. Maka dalam Quran juga dijelaskan wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi, artinya penguasa bumi. Tapi manusia juga adalah khalifatullah, wakil Allah. Jadi terhadap yang lebih tinggi, khalifah artinya wakil, terhadap objek yang lebih rendah, dia adalah penguasa. Jadi manusia sebagai khalifah, wakil Allah, tapi terhadap bumi, dia adalah sebagai leader, sebagai pemimpin. Fungsi kepemimpinan itu khilafah. Jadi istilah khilafah itu bahasa Inggrisnya leadership, fungsi kepemimpinan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk khilafah di muka bumi? Apakah seperti yang dicontohkan oleh 4 sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Apakah dalam bentuk kedinastian seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah? Apakah sekarang dalam bentuk kerajaan dinasti Arab Saudi? Apakah dalam bentuk Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran? Apakah itu seperti Indonesia? Bentuk kekhilafahannya berupa negara kesepakatan, bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara kesepakatan. Nah, ini bentuk khilafah macam-macam. HTI, Hizbut Tahrir, baik yang global maupun Hizbut Tahrir Indonesia, menyodorkan sebuah konsep versi dia. Tapi kan kemudian orang menjadi alergik dengan istilah khilafah itu. Padahal itu konsep kekhilafahan versi Hizbut Tahrir, yang itu pun masih utopis, nggak ada wujudnya sampai sekarang ini. Tapi orang kemudian menjadi alergi terhadap istilah khilafah. Alerginya pun secara politik. Itu. Sebenarnya khilafah itu artinya ya kepemimpinan. Begitu. Indonesia ini khilafah dalam bentuk negara kesepakatan. Saudi Arabia khilafah dalam bentuk kerajaan. Begitu kata Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Iran itu khilafah dalam bentuk Republik Islam versi Syiah. Pakistan itu khilafah dalam bentuk negara Islam yang berdasarkan republik. Itu versi Sunni. Begitulah. Maka tugas kita sebagai hamba Allah memberikan pelayanan. Ada ibadah atau servis yang dalam bahasa Arab disebut mahdoh. Mahdoh itu artinya formal. Formal. Seperti sholat, puasa, haji, zakat, kurban. Nah, karena formal, itu tata caranya sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi hadirnya manusia di muka bumi menyelenggarakan kehidupan yang semua itu dilakukan in the name of Allah, atas nama Allah, itu pun juga ibadah. Ibadah yang ghair mahdoh. Ghair itu artinya non, mahdoh itu formal. Jadi ada ibadah yang non formal, yang tidak bersifat religius ritual, tetapi lebih bersifat sosiokultural. Seperti kawin, berkeluarga, mendidik anak, mengembangkan keturunan, seperti melakukan aktivitas pertanian, industri, dan seluruh aktivitas ekonomi, kemudian mengembangkan politik, hukum, dan kenegaraan, iptek. Ini semua ketika kita lakukan dengan kesadaran. Lagi-lagi, dengan kesadaran. Kesadaran itu muncul menjadi niat. Saya lakukan semua ini dengan niat, dengan kesadaran sebagai wakil Allah, sebagai hamba Allah. Jadi niatkan semua in the name of Allah. Formalnya bismillah. Bismillah itu artinya in the name of Allah. Maka segala sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran in the name of Allah, atas nama Allah, itu menjadi sebuah ibadah. Dia bukan saja memberikan manfaat efektif secara material, tetapi dia juga berdimensi spiritual dan akhirat yang mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan pahala untuk akhirat kita. Semua yang dilakukan atas nama Allah. Jadi ibadah itu luas sekali. Nah, kembali kepada pengertian ihsan. Jadi kalau ibadah ada dua dimensi, yang mahdoh dan gair mahdoh, yang formal dan yang non formal, semua itu dengan kesadaran atas nama Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Itu dilakukan secara ihsan. Jadi keihsanan itu bukan saja dalam sholat, tapi juga dalam berdagang. Keihsanan pun harusnya terjadi dalam dunia politik juga. Ini makna keihsanan. Kita lanjutkan. Jadi di zaman Nabi, doktrin, ajaran-ajaran dasar agama
yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi dan Nabi sampaikan pada kita itu ada tiga. Tiga aspek, Islam, iman, ihsan. Lalu Nabi SAW wafat. Setelah Nabi wafat, ajaran agama Muhammad SAW itu berkembang meluas keluar Jazirah Arab, masuk ke wilayah-wilayah non-Arab seperti Persia, Romawi atau Bizantium, Romawi Timur, dan Mesir, yang notabene adalah Afrika. Karena Islam sudah begitu meluas, memasuki wilayah-wilayah peradaban lain yang non-Arab, maka muncul respon, muncul tantangan-tantangan. Tentu berbeda, berislam di Arab, Makkah Madinah, dengan berislam di wilayah Romawi, di Persia dan Mesir itu berbeda. Muncul tantangan baru karena memang konteks budayanya berbeda, konteks alamnya juga berbeda. Natur and kultur berbeda. Maka memunculkan tantangan-tantangan. Maka terjadilah pengkajian. Bagaimana doktrin-doktrin dasar itu bisa diimplementasikan dalam konteks alam dan budaya yang berbeda. Ini diinterpretasikan. Dilakukan kajian. Nah, kajian-kajian tentang syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji, itu disebut kajian syariah. Misalnya dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itu muncul pertanyaan. Allah itu kan istilah dalam budaya Arab. Dan dalam bahasa Persia, dalam bahasa Romawi, dalam bahasa Mesir, Afrika, tidak dikenal istilah Allah. Tetapi mereka punya istilah lain yang sepadan maknanya. Maka haruskah kita gunakan istilah Allah secara literal atau boleh kita ganti dengan istilah lain yang secara kontekstual sama? Misalnya ketika seorang Inggris mengucapkan I testify that there is no God but the true God. Apakah itu sah kesahadatan seperti itu? Itu. Dia tidak mengucapkannya dalam bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu literalnya, tetapi secara substansialnya dia sudah masuk sama. Nah, ini kajian-kajian tentang syahadat, kajian tentang sholat, sehingga menjadi buku-buku fikih yang tebal-tebal tentang sholat, tentang puasa, haji, semua kumpulan kajian itu disebut syariah. Begitu juga kajian-kajian teologis tentang akidah, tentang iman, ini disebut kajian akidah. Ini kajian-kajian teologis. Nah, kemudian bagaimana dengan ihsan? Nah, ihsan ini sulit untuk dikatakan kajian, karena ihsan itu sebuah spiritual experience. Dalam orang mengalami seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan sedang dilihat oleh Allah. Nah, persoalannya bagaimana proses menuju ke sana. Ini bukan suatu kajian, begitu. Ini dibimbingkan langsung oleh Rasulullah, dilatihkan menjadi praktek-praktek. Nah, praktek-praktek itulah yang kemudian turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain disebut praktek sufiyah. Praktek sufiyah. Karena orang saking menyadari betul sedang dilihat oleh Allah atau sedang merasakan sedang dilihat oleh Allah, dia merasakan betul bahwa di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, I'm nothing. Apapun siapapun diriku, aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, kesadaran nothingness ini menyebabkan orang itu hidup dalam humbleness, dalam kerendah dirian di hadapan Allah. Dia tidak mau menunjukkan eksistensi yang menonjol, maka pakaiannya pun diubah menjadi pakaian yang sangat sederhana. Ukuran pakaian yang sangat sederhana zaman itu bukanlah sutra yang diimpor dari Tiongkok, itu mahal sekali. Tetapi bulu domba yang ditenun kemudian menjadi pakaian kasar. Nah, itulah yang disebut suf. Bahasa Inggrisnya wool. Nah, jadi mereka memakai suf, memakai wool, pakaian-pakaian yang dibuat dari bulu kambing yang ditenun secara kasar. Inilah yang disebut dengan kaum sufi, kelompok sufi. Tapi kan zaman sekarang justru wool mahal ya, lebih mahal. Apalagi wool yang impor untuk bahan jas kita. Karena ditenunnya sudah lebih halus. Nah, ini menjadi praktek saja. Nah, nanti belakangan hari, karena kajian-kajian dan praktek-praktek itu sudah begitu meluas, jauh mendalam, dia harus disusun secara sistematik
untuk memudahkan pengajaran kepada generasi berikutnya. Kalau mau ini gimana Bang? Maka kajian-kajian pemikiran yang luas itu disusun secara sistematik menjadi disiplin ilmu. Nah, dalam hal syariah menjadi ilmu fikih, dalam bidang akidah, teologi menjadi ilmu usuluddin, atau disebut juga ilmu kalam, dan praktek-praktek sufiah itu kemudian pun diilmukan, diteoritisasikan begitu, maka menjadi ilmu tasawuf. Itu. Nah, yang namanya ilmu itu kan sudah interpretasi dari banyak manusia, eksperimen dan pengalaman manusia, tentu saja menghasilkan pemahaman dan konklusi yang beragam, maka muncullah cabang-cabang variasi-variasi yang dalam fikih disebut madhab, yang dalam usuluddin disebut firqah, yang dalam tasawuf disebut tariqah. Nah, jadi kenapa ada yang saya beri warna merah? Seperti tadi sebelumnya, ihsan ini akhir-akhir ini seakan-akan tidak banyak dikenal lagi. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Orang kalau bicara tariqah, tasawuf, itu ada sebagian kelompok orang yang seperti alergik begitu. Wah, anti banget. Padahal semua itu dalam sejarah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di masa-masa awal Islam di tanah Arab, atau di masa-masa awal Islam menyebar ke seluruh dunia, dimanapun para ulama itu dia mempelajari fikih, mempelajari usuluddin, dan dia melakukan praktek-praktek ketasawufan, tidak terpisahkan. Nah, tetapi terakhir-terakhir ini, terutama pasca Perang Dunia Kedua, ketika muncul gerakan intelektualisme di kalangan Muslim, itu seperti ada anti dengan hal-hal yang sifatnya spiritualistik itu. Begitu. Nah, itu paparan dari hadis yang tadi. Kemudian saya ingin melanjutkan. Nah, tentang ini dulu sebelum saya berhenti dan kita diskusi. Lalu sebenarnya bagaimana kita beragama? Di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengimani, ati Allah, taati oleh kalian Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah oleh kalian itu rasul. Saya katakan itu rasul, ini terjemahan harfiah banget karena ada alif lam. Ar-rasul, alif lam ini dalam bahasa Arab disebut alif lam ma'rifah. Fungsinya dalam bahasa Inggris itu seperti partikel definitif the prophet, the messenger. Kalau messengers itu masih umum, tapi kalau sudah pakai itu, taatilah itu rasul, maksudnya Muhammad. Kan ini konteksnya di situ. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Uli dalam bahasa Arab itu berasal dari kata wala, artinya yang memiliki atau yang menguasai. Ya. Jadi dari kata wali. Wali itu kan yang dominan, yang memiliki, yang menguasai. Al-amr dalam bahasa Arab itu maknanya mengandung dua makna. Berasal dari kata amrun itu bisa bermakna urusan. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah dikembalikan semua urusan, semua persoalan. Juga amaro bermakna otoritas. Berasal dari kata amaro, memerintah. Amir adalah pemerintah atau penguasa. Jadi ulil amri, orang-orang yang menguasai kekuasaan, menguasai kewenangan, orang-orang yang memiliki otoritas karena dia menguasai persoalan. Itu makna ulil amri. Jadi di zaman Nabi, ulil amri itu orang yang menguasai, yang punya otoritas karena menguasai persoalan. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri. Orang yang punya otoritas karena menguasai persoalan. Nah, entah kenapa nanti dalam studi politik bergeser, ulil amri itu hanya diartikan pemerintah. Dan dalam hal-hal tertentu pemerintah seringkali bukan ulil amri, ya, begitu. Itu. Oke. Nah, siapakah ulil amri itu? Yaitu orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi waktu itu. Itulah para ulama yang warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Itulah para waliullah, para kekasih Allah. Itulah para solihin. Kemudian kita lihat hadis. Nabi awal menyebarkan Islam di Mekah, lalu hijrah ke utara ke Madinah. Mekah Madinah itu satu kesatuan geografis yang disebut Hijaz.
Jadi Jazirah Arab itu secara geografis terbagi 3. Wilayah barat, maka Madinah disebut Hijaz. Wilayah timur yang gurun pasir tapi banyak minyak, itu namanya Najd, An-Najdi, Najd. Dan wilayah selatan, itu namanya Yaman. Nah, Hijaz dan Najd dulunya adalah gurun pasir atau gunung-gunung batu yang sangat keras, gersang, dan tidak dihuni orang. Lalu di mana dihuni orang? Dihuni orang itu Yaman. Jadi Yaman itulah aslinya Arab. Jadi kalau disebut orang-orang Arab asli itu Yaman. Itu. Begitu. Nah, tetapi kemudian setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, terkenalah bagaimana kehidupan baru dipimpin oleh Rasulullah. Orang-orang di Yaman mengirim utusan kepada Nabi, meminta supaya diutuslah orang ke Yaman yang akan mengajarkan Islam, memimpin kehidupan beragama. Nabi berpikir-pikir dan memohon petunjuk kepada Allah, siapa ini yang akan diutus ke sana? Karena Nabi sendiri tidak mendapat perintah dari Allah untuk ke Yaman. Jadi Nabi harus membuat keputusan. Terpilihlah seorang sahabat yang menurut Nabi, dan tentu saja dengan hidayah Allah, orang yang bijak namanya Mu'adz bin Jabal. Kau pergi ya ke Yaman. Kau bimbing orang di sana mengenal Islam dan hidup secara Islam. Tapi dites oleh Nabi. Bima taqdi. Dengan apa engkau akan membuat keputusan saat kau menyelesaikan problem-problem hidup orang di sana? Mu'adz menjawab, Aqdi bima fi kitabillah. Aku akan membuat keputusan berdasarkan apa yang ada pada kitabullah. Tapi kan waktu itu kitabullah belum turun sempurna. Sepanjang Nabi masih hidup, ayat masih turun, sampai beberapa hari menjelang Nabi wafat. Ayat itu pun dihafal, dan belum ada ayat yang ditulis menjadi satu buku. Quran dalam bentuk buku, nggak ada di zaman Nabi, belum ada. Maka Nabi tanya, fa'ilam yakun fi kitabillah. Quran belum sempurna, masih dalam proses turun. Kamu sudah berangkat ke Yaman. Kamu bilang akan menyelesaikan persoalan berdasarkan kitabullah. Fa'ilam yakun fi kitabillah. Kalau itu persoalan ternyata belum ada di kitabullah. Di Quran yang kamu bawa, yang kamu hafal. Mu'adz menjawab, habis sunnati Rasulillah. Aku akan mengikuti sunnah Rasul. Sunnah itu, saya berikan catatan lagi, arti dasar sunnah itu artinya adalah tradisi, kebiasaan. Man sanna bisunnatin hasanatin, dalam sebuah hadis, siapa yang memprakarsai, menginspirasi, memulai sebuah tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahala dari kebaikan yang dia inspirasi itu, dan pahala dari sejumlah kebajikan-kebajikan orang-orang yang mengikuti kebaikannya, tanpa mengurangi pahala orang lain itu. Wa man sanna bisunnatin sayyi'atin, siapa yang memprakarsai sebuah tradisi buruk, dia dapat dosa dari keburukan yang dia lakukan, dan dosa orang-orang yang melakukan keburukan karena mengikuti dia. Jadi sunnah itu artinya tradisi. Nah nanti setelah zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in, itu muncul sebuah diskusi. Kalau ada beberapa persoalan, misalnya musuh datang menyerang, kita wajib berjihad membela diri. Tapi kita punya ibu satu-satunya, dan kita pun anak satu-satunya, yang ibu itu sudah lumpuh, tidak bisa bergerak, nggak ada yang bisa mengurus. Berjihad atau mengurus ibu? Yang mana? Jadi ketika ada perintah-perintah, kebajikan-kebajikan yang berbenturan, maka orang kemudian melakukan penilaian, penentuan prioritas. Dari situlah maka muncul teori al-ahkamul khamsah, teori hukum 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib adalah suatu perintah yang harus dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan menjadi berdosa. Di bawahnya adalah derajat sunnah, suatu anjuran, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa. Di bawahnya lagi adalah mubah, netral, di bawahnya lagi adalah makruh, suatu kebencian, ada haram. Nah, teori-teori wajib sunnah, nah, jadi ada sunnah versi kedua ini. Nah, sunnah yang menunjukkan derajat hukum. Wajib itu prioritas tertinggi, sunnah nomor 2. Nah, itu. Justru haram itu nomor 5, paling rendah. Nah, jadi ada sunnah dalam arti derajat hukum, ada sunnah dalam arti tradisi. Persoalannya, apakah setiap sunnah Rasul, tradisi Rasul, hukumnya sunnah juga? Belum tentu. Nah, itu para ulama fikih. Contoh, Rasulullah saat berhaji menunggangi onta, maka ketika mendekati Jamrah Aqabah,
beliau dari punggung ontaknya dengan tetap menunggangi ontaknya melontar jamrah dengan melontarkan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Rasul, tradisi Rasul. Nah sekarang dengan jamaah haji yang jutaan, kita ke Jamrah Aqabah di tengah kerumunan orang yang padat naik onta. Kita ditangkap oleh polisi. Kenapa kau bawa-bawa onta? Bikin orang terinjak-injak. Kita nggak bisa jawab, ini sunnah Rasul. Saya mau melakukan haji yang betul-betul sesuai sunnah Rasul. Sunnah yang bagaimana? Itu sunnah yang tradisi, belum tentu menjadi sunnah secara hukum. Malah menjadi haram kita lakukannya. Sunnah Rasul, tradisi Rasul, sampai memiliki istri 9 orang dalam satu waktu. Tapi itu kan menjadi haram bagi kita. Nah, jadi tidak semua. Zaman sekarang ini, karena ada tradisi baru ya, di kalangan kaum muda, ada yang disebut gerakan hijrah. Pokoknya Islam, pokoknya Islam. Hidup harus sesuai sunnah, harus sunnah. Oh ini nggak nyunah, karena nggak nyunah berarti nggak islami. Karena nggak islami lalu menjadi kafiri. Jadi mudah sekali mengkafirkan orang hanya karena tidak bergaya seperti dia. Misalnya sunnah Rasulullah berjenggot, sunnah Rasulullah bersiwak. Nah, apakah kalau sikat gigi tidak lebih baik dari siwak? Nah, apakah hanya bersiwak yang sunnah lalu menjadi islami, lalu sikat gigi menjadi kafiri? Nah, ini seringkali seperti di sana. Jadi fahami ada sunnah dalam arti tradisi, ada sunnah dalam arti status hukum. Tidak semua sunnah tradisi itu hukumnya sunnah juga. Malah ada yang bisa jadi haram. Kabel mana kabel? Jadi kata Mu'az bin Jabal, kalau memang belum ada di kitabullah, nggak dijumpai jawabnya di kitabullah, ya aku tiru tradisi Rasul. Tapi jangan lupa, Rasul itu kan hidupnya di Mekah dan Madinah. Artinya sunnah-sunnah yang beliau contohkan, sunnah dalam konteks alam geografi Makkah Madinah, dalam konteks budaya Makkah Madinah. Sedangkan Mu'az akan pergi ke negeri Yaman. Yaman itu lingkungan alamnya berbeda. Lingkungan sosial budayanya berbeda. Pasti muncul persoalan-persoalan yang nggak ada contoh dalam sunnah Rasul. Fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah, kata Nabi. Kalau ternyata itu persoalan tidak ada di sunnah Rasul, bagaimana? Mu'az menjawab, ajtahidu. Akan kuijtihadkan. Ijtihad itu memfungsikan semaksimal mungkin. Ra'yuku. Ra'yu itu rasio, pikiranku. Dan mendengar jawaban 3 poin itu, Rasulullah menunjukkan kegembiraan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia telah memberi. Bentar Pak, masih di mute Pak Ustadz. Mohon mic-nya. Mohon mic-nya Pak, di mute. Tolong Mbak Ulfa di unmute dulu Pak Ustadz tuh mikrofonnya. Mbak. Masih mute nih Pak Ustadz, tolong. Oke. Sudah ya? Ya, udah oke. Jadi, sekarang antara ayat Quran dan hadis itu kita sandingkan. Ya, kita lihat dulu strukturnya. Jadi Allah itu karena sayangnya kepada manusia, manusia itu diberikan ilmu oleh Allah, maka manusia menjadi cerdas. Manusia diberikan free will, kebebasan berkehendak, maka manusia menjadi kreatif. Tapi karena cerdas dan kreatifnya, manusia itu justru malah bisa sesat, menjauh dari Allah. Maka Allah karena sayangnya tetap memberikan pembimbing kepada manusia. Pembimbing terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan kepada Nabi disampaikan pesan-pesan yang kemudian kita kenal sebagai Kitabullah, dan Nabi Muhammad diberikan otoritas untuk menerjemahkan Kitabullah menjadi praktek-praktek sesuai konteks. Itulah yang kita kenal sunnah Rasul. Dan Rasulullah menyiapkan kader di antara manusia, sahabat Nabi itu digembleng oleh Nabi, ada yang menjadi ulama, aulia, dan salihin. Karena keilmuannya menjadi ulama, karena ibadahnya menjadi wali, jamaknya aulia, karena kebajikan kepemimpinannya dia disebut menjadi salihin. Setelah Nabi wafat, maka tugas kepemimpinan berlanjut kepada ulama, aulia, dan salihin. Dan mereka inilah mendidik, membimbing manusia, mengajarkan kitabullah, mengajarkan sunnah Rasul, dan karena sudah ada perbedaan zaman dan tempat, maka diperlukan interpretasi yang kontekstual. Mereka melakukan ijtihad. Produk dari ijtihad itulah namanya fatwa. Dan mereka pun menunjukkan keteladanan akhlak.
sehingga keteladanan itu menjadi pembicaraan. Nah, kisah-kisah keteladanan akhlak itu yang disebut dengan manqobah. Jamaknya manakib. Itu. Dan mereka ini, para sahabat Nabi, yang ulama aulia dan solihin, juga menyiapkan kadar berikutnya dari generasi kedua, yaitu generasi tabi'in, untuk menjadi ulama aulia dan solihin juga. Sehingga ketika dari yang generasi pertama itu wafat, diteruskan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya inilah yang berlanjut terus-menerus sampai ke zaman kita sekarang. Mereka lah yang membimbing setiap manusia yang ada di zamannya. Membimbing untuk apa? Membimbing mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasul, mempelajari hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu, sambil mereka pun juga melakukan ijtihad. Sambil mereka pun juga menyiapkan kader berikutnya. Nah, mulai dari para zaman sahabat Nabi, ini yang disebut ulil amri. Jadi taati Allah, taati Rasulullah, taati ulil amri. Dan ulil amri itu berkelanjutan sampai sekarang masih ada. Mereka lah orang-orang yang menguasai persoalan dan karenanya punya otoritas dalam masalah keagamaan. Itu ulil amri. Begitu. Nah, demikian. Jadi dari situlah Islam, iman, ihsan itu. Maka dalam kita mendekat kepada Allah, kita mengikuti rangkaian ulama waliullah yang tersambung ke Rasulullah, dan sampai kita mengalami sebuah spiritual experience atau mystical experience yang disebut dengan ihsan. Demikian penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Mari kita lanjut dengan diskusi. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Pak Wafiyuddin Sakam yang telah banyak menyampaikan kajian-kajian yang luar biasa ya mengenai Islam, iman, ihsan. Kita tahu ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya, kajian, ilmu, varian, kemudian menarik sekali tadi manusia sebagai khalifatullah fil ardi, pemimpin di muka bumi, dan juga sekaligus sebagai wakil Allah, dan kita bisa lihat hubungan-hubungannya tadi antara Al-Quran, Sunnah Rasul, ijtima para ulama, fatwa, dan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya silakan teman-teman semuanya, para guru besar, senior, sejawat, untuk langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan di-unmute saja mikrofonnya. Saya lihat ada Prof. Tono Juwantono dari Bandung. Selamat datang, Prof. Tono. Dr. Iskandar dari Palembang. Prof. Fauzi dari Medan. Dr. Lela, guru kita semuanya. Dr. Agus, Dr. Oki, silakan. Bagi yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Ustadz, Dr. Brizain dari Bangka Belitung, silakan. Boleh langsung unmute saja mic-nya. Ya, Dr. Iskandar, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iko. Ustaz Wafiyuddin yang kami hormati. Dalam ketiga rukun itu, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan itu, yang paling, menurut pemahaman saya, yang paling sulit memahaminya adalah tentang takdir, keimanan kita terhadap takdir. Beberapa yang saya dapatkan mendengar dari beberapa ulama, bahwa takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi ini. Artinya sudah tertulis lengkap di Lauhul Mahfuz, termasuk untuk masing-masing hamba Allah. Kemudian pada sisi lain, pada saat kita berusia 44 bulan atau 120 hari di dalam kandungan ibu kita juga sudah ditentukan mengenai rezeki, umur, peruntungan. Nah, artinya sudah seperti harga mati tentang hal-hal tersebut. Bagaimana kita mendapatkan kesempatan atau menginginkan peruntungan kita itu menjadi penduduk surga tanpa kita tahu bagaimana citak biru atau keadaan peruntungan kita yang sudah ditetapkan baik dalam Lauhul Mahfuz maupun yang sudah disampaikan pada waktu kita berada dalam kandungan ibu kita. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Prof. Iko, terima kasih. Juga teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Bobi. Mangga Pak Ustadz.
Oke. Sangat menarik. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan dalam kajian teologi Islam atau ilmu akidah ada qadha, ada qadar. Qadar ini bentuk lainnya adalah takdir, yang istilah lainnya. Nah, disebut qadha, ketentuan-ketentuan Allah, rencana-rencana Allah yang sudah ditetapkan, tapi belum terjadi, belum jatuh tempo. Rencana yang begitu panjang. Tetapi begitu terjadi present condition, terjadi, itu namanya qadar, itu takdir. Nah, begitu. Jadi takdir adalah qadha yang sudah jatuh tempo. Kalau dikatakan takdir tidak bisa diubah, ya karena sudah terjadi. Tetapi kalau qadha, ketentuan Allah yang belum jatuh tempo, belum terjadi, itu masih bisa diubah. Yang mengubahnya adalah Allah sendiri. Dan ma taghayyara al-qadha, kata Nabi, tidak akan berubah suatu qadha illa bidu'a, kecuali dengan doa. Nah, jadi sama-sama ketentuan Allah. Yang satu sudah terjadi, takdir, yang satu belum jatuh tempo, itu qadha. Apa saja ketentuan Allah? Sebenarnya ketentuan Allah yang paling pertama untuk manusia, takdir Allah untuk manusia, bahwa manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, itu takdir. Karena itu hadirnya manusia di muka bumi ini bukan sebagai bentuk hukuman yang menghinakan, dibuang dari sorga, bukan. Memang sejak awal Tuhan menginginkan manusia hadir di bumi, menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan, dan memimpin kehidupan di bumi. Itu takdir. Itu. Kemudian, untuk mampu melaksanakan, supaya takdir itu bisa berjalan, si manusia menjalankan tugas kepemimpinan, maka kepada manusia diberikan takdir yang lain. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Takdir berikutnya, ketika manusia sudah dihadirkan di muka bumi, manusia ditakdirkan menjadi makhluk yang berilmu. Jadi setelah Adam dan Hawa hadir di muka bumi, wa'allama itu artinya mengilmui. Kepada Adam diberikan ilmu. Ilmu tentang apa? Al-asma. Asma itu apa? Asma itu ya nama. Nama itu apa? Nama itu sebutan, simbol, istilah, lambang. Berarti ketika Allah allama Adam al-asma, Allah mengilmui Adam tentang nama, Allah memberikan kepada Adam ilmu tentang sebutan, ilmu tentang simbol, tentang lambang. Artinya manusia ditakdirkan menjadi makhluk yang bisa melakukan abstraksi. Makhluk yang bisa melakukan simbolisasi. Imajinasi yang kemudian menghasilkan simbol-simbol dan konsep-konsep. Dan kita tahu yang namanya simbol, nama, sebutan, istilah, itu adalah simbol, dan simbol itu pada dasarnya adalah pemadatan data dan informasi. Yang dengan itu manusia menjadi mudah berkomunikasi, bertukar informasi, dan menyebabkan terjadi akumulasi dan perkembangan pengetahuan dan peradaban. Ini takdir, manusia dijadikan makhluk yang imajinatif, yang punya kemampuan abstraktif, dan punya kemampuan menyusun konsep, dan akibatnya memudahkan komunikasi dan mengembangkan pengetahuan. Ini takdir. Kemudian, dengan takdir itu, manusia dikontes dengan malaikat. Karena sebelumnya malaikat protes. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk lain di muka bumi? Nanti mereka saling menumpahkan darah. Kan sudah ada kami para malaikat. Nah, Allah katakan, malaikat jangan protes. Aku lebih tahu dari kalian. Nah, diciptalah Adam, dihadirkan Adam dan diberikan ilmu, lalu dikontes. Ambi'uni bi asma'i haula. Hei malaikat, kalau engkau memang betul merasa lebih unggul dari manusia, jelaskan kepadaku. Semua yang ada di sekitarmu itu jelaskan kepadaku. Dan malaikat nggak bisa menjawab. Karena malaikat tidak punya kemampuan menamakan sesuatu. Mendefinisikan sesuatu. Menyimbolkan, mengabstraksi, mengkonseptualisasikan. Malaikat itu nggak punya. Ma la ilma lana illa ma'alamtana. Lalu Allah kepada Adam, hai Adam, ambilhum, jelaskan kepada malaikat. Dijelaskan semuanya. Loh, Adam manusia yang kreatif.
bisa melakukan konseptualisasi, simbolisasi, abstraksi dijelaskan. Ternyata manusia lebih hebat dari kalian, hai malaikat, usjudu li Adam. Kalian para malaikat sujudlah kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Kalau perintah Allah, tapi sujud kepada Adam itu penghormatan berdasarkan perintah Allah. Ketika malaikat bersujud, juga ada makhluk lain yang diperintahkan bersujud, yaitu para jin. Jin pun bersujud, kecuali illa iblis kana minal jinni, ada satu jenis atau satu individu jin yang tidak mau sujud, dan kemudian dia disebut dengan nama iblis. Nah, bahkan dia menentang dan bertekad untuk menghancurkan manusia. Itu. Kemudian Allah memberikan takdir yang ketiga. Ini takdir ketiga. Ya Adam, hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam kebun ini. Di dalam kebun. Al-jannah itu kebun. Wa kula minha, dan makanlah oleh kamu berdua, minha, hasilnya, produksinya, ragadan, yang berlimpah. Haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu berdua menghendakinya. Ini yang saya garis bawahi. Disuruh tinggal di dalam kebun yang berkelimpahan, dan kepada Adam dan Hawa diberikan masyiah. Kamu boleh makan yang mana saja yang kamu kehendaki. Diberikan masyiah itu free will, freedom of choice. Tapi Allah juga mengingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pertanyaannya, apakah kebebasan itu hanya diberikan kepada Adam dan istrinya sepanjang di dalam kebun itu saja? Atau diberikan kebebasan itu kepada Adam dan Hawa, juga seluruh keturunannya dimanapun di muka bumi? Ternyata kalau kita lihat di surat Yunus ayat 99, kebebasan yang Allah berikan itu bukan hanya untuk Adam dan Hawa saja, bukan hanya di dalam kebun saja, tapi untuk seluruh manusia. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang luas, seluas-luasnya, sampai-sampai manusia menjadi bebas untuk mengingkari Tuhan sekalipun. Kebebasan itu diberikan. Ini surat Yunus ayat 99. Kalau saja Tuhan menghendaki, la amana, pastilah akan beriman semua orang yang ada di bumi. Tapi karena memang sudah diberikan kebebasan, sebelumnya diberikan kecerdasan, lalu diberikan kebebasan, ada kreativitas, ada free will. Maka kebebasan itu sangat luas. Maka kepada Nabi Muhammad pun di surat Al-Baqarah 296 itu, la ikraha fiddin. Nah, jadi kebebasan itu hal yang sangat fundamental sejak awal keberadaan manusia di muka bumi. Coba lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh para ulama-ulama melalui sidang-sidang BPUPKI, bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Dan dalam Islam kebebasan itu nggak boleh dikungkung. Sehingga dalam beragama pun la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan. Setiap orang bebas kok. Loh, kalau setiap orang bebas, nanti ada yang memilih ingkar kepada Tuhan, ada yang memilih berbuat jahat kepada makhluk. Tidak jadi masalah. Karena setiap kebebasan ada tanggung jawab. Semua akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Nah, itu takdir. Jadi, ringkasnya, rupanya ketentuan Allah bagi manusia itu, selain diberikan kecerdasan, ketentuan kecerdasan, diberikan juga ketentuan kebebasan, tapi juga Allah sudah memiliki apa-apa yang bakal dialami oleh manusia. Jadi, takdir itu jangan kita lihat sebagai sesuatu yang linear. Bahwa dari Jakarta hanya satu jalan ke Cikampek, satu jalan ke Cirebon, satu jalan ke Pekalongan, Semarang, Surabaya. Tidak. Takdir Tuhan itu adalah cabang-cabang, rencana yang bercabang-cabang. Dan di setiap titik percabangan, manusia menggunakan ilmunya, menggunakan free will-nya untuk membuat pilihan. Apakah dia pilih A, B, C, dan begitu dia pilih A, dia masuk ke dalam takdir Tuhan yang berikutnya. Kalau dia pilih B, dia masuk dalam takdir Tuhan yang berikutnya. Dia masuk C, dia masuk dalam takdir Tuhan yang berikutnya. Takdir itu dia pilih. Dan kenapa dia bisa memilih, membuat pilihan takdir? Karena dia pun sudah ditakdirkan
memiliki ilmu dan free will, kebebasan berkehendak. Begitu. Jadi jangan dilihat takdir itu sebagai satu garis linear. Takdir itu bercabang-cabang. Di setiap titik kita harus membuat pilihan. Dan pilihan apapun yang kita buat itu adalah takdir dari Tuhan juga, ketentuan Tuhan. Lalu kalau begitu di mana letak credit point bagi manusia? Kredit poin bagi manusia bukan pada hasil yang dia peroleh, tetapi ketika dia dalam proses membuat pilihan, lalu dia setelah pilihan itu dia buat, dia jalani dengan penuh ketekunan, disitulah manusia dapat kredit poin. Apapun hasilnya, takdir Allah. Karena itu manusia tidak berhak mendapat kredit poin atas takdir, atas hasil yang dia peroleh. Tuhan yang menentukan. Tetapi manusia mendapat kredit poin ketika dia sedang membuat pilihan dan ketika dia berikhtiar menjalani pilihannya itu. Bagaimana hasilnya? Itu takdir. Sehingga ada orang yang membuat pilihan buruk dengan niat yang buruk, memilih cara yang buruk, ternyata kaya raya juga, berkuasa juga. Ada yang niatnya baik, menjalani baik, ternyata nggak kaya juga. Ini di mana Tuhan nih takdirnya? Kok tidak. Kredit poin bukan jatuh pada hasil. Kredit poin itu pada niat dan ikhtiar. Begitu. Begitu, Dr. Iskandar. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kredit poin pada ikhtiar dan niat yang baik ya. Ya, Pak Ustadz, baik, ini ada 3 pertanyaan, langsung saya bacakan ya Pak Ustadz di chat box. Yang pertama dari Dr. Dwirani, dari Dr. Lili. Apakah berarti Islam, iman, dan ihsan itu berjalan beriringan, dan saling melengkapi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Dr. Lela. Pak Ustadz, mohon maaf, apakah cukup sebagai mukminin melakukan perintah ibadah mahdoh, menjauhi larangannya? Sejauh mana pentingnya kita aware terhadap situasi sekitar, situasi negara? Apakah ini juga prioritas dari amal kita? Karena sering ada pandangan jangan mencampur adukan agama dengan tatanan sosial. Dan terakhir dari Dr. Irham, bagaimana cara mencapai tingkat ihsan? Begitu Pak. Baik. Ya, saya coba tampilkan. Yang pertama dulu ya. Ya, pertama, betul. Islam, iman, ihsan itu bukan satu tingkatan, sehingga yang satu menjadi prerequisite bagi yang lain. Memang ada sebagian orang, jangan belajar tasawuf dulu deh, kita beresin yang syariat-syariatnya dulu. Kita beresin yang syariat dulu, nanti kita baru masuk yang kajian-kajian teologis, baru kita belajar tasawuf atau tarekat. Nah, itu pandangan keliru. Jadi pemahamannya bukan gradasi satu yang lain, meningkat kepada yang lain. Tapi seperti sebuah labirin ya. Kalau kita naik ke parkiran mobil yang jalannya melingkar gitu. Jadi Islam, iman, ihsan, Islam, iman, ihsan, Islam ya. Nah, semua itu dijalani makin meninggi, makin meninggi, makin meninggi. Nah, itu. Nah, jadi tiga-tiganya dilakukan secara sekaligus dan bertahap. Sekaligus tiga-tiganya dipraktekkan, tetapi prosesnya bertahap pada tiap-tiap rukun itu. Kemudian terhadap pertanyaan yang kedua, apakah kita boleh beragama itu hanya menekuni ibadah mahdoh saja, tetapi tidak peduli dengan ibadah sosiokultural? Itu tidak boleh. Itu dalam hubungan manusia dengan Allah, nilai tertinggi, derajat tertinggi manusia di mata Allah itu adalah takwa. Maka segala ibadah itu pun ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya dengan itu kemudian kamu menjadi orang yang takwa di hadapan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu takwa, nilai tertingginya takwa. Tetapi dalam hubungan manusia, kehidupan manusia yang horizontal dan kultural ini, sosial, horizontal, kultural, nilai tertingginya adalah adil. Itu, adil. Dan menariknya dalam surat Al-Maidah, antara kehidupan sosial yang horizontal, adil, dengan yang vertikal, ritual, takwa, itu dijadikan satu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil itu sangat dekat pada ketakwaan.
Artinya, kamu tidak akan dianggap takwa oleh Allah ketika kamu tidak adil dalam kehidupan sosial budaya. Ketika kamu tidak peduli terhadap keadilan, ketika kamu tidak melakukan pemihakan terhadap keadilan, ketika kamu tidak memperjuangkan keadilan. Meskipun kamu rajin tahajud tiap malam, baca Quran, khatam Quran tiap minggu, kamu tidak menjadi takwa kalau urusan sosial budayamu tidak beres. Nah, kita sering dengar hadis-hadis Nabi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kecuali dia menjadi orang yang baik terhadap tetangganya. Nah, itu contoh. Bagaimana kalau tetangganya itu non-muslim, kafir, tetap harus diperlakukan baik. Kalau dia tidak berbuat adil terhadap manusia, meskipun non-muslim, maka dia tidak disebut sebagai orang yang takwa. Bukan saja terhadap manusia, sehingga digambarkan. Ini ada suatu pelajaran moral yang dibangun dalam bentuk kisah. Seorang pelacur yang kemudian dalam perjalanan menuju taubat menjumpai seorang ulama untuk taubat. Jadi dia masih banyak dosanya lah gitu. Tapi di tengah jalan melihat seekor anjing yang begitu kepanasan, kehausan, tidak bisa mendapatkan air, maka dia turun ke dalam sumur lubang mata air, dia memberikan minum kepada si anjing itu, dan kemudian dia mati. Si pelacur ini kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggal dunia. Lalu Nabi mendapatkan pelajaran, para malaikat berdebat. Ini pelacur, dia belum tobat. Neraka. Malaikat satu lagi, tidak, ini jatah saya. Saya malaikat pengawal surga. Dia sudah berniat untuk tobat. Dan dia sudah melakukan kebajikan sampai memberi minum pada anjing yang kehausan. Dia surga. Nah, begitu sampai nanti datang keputusan Tuhan, dia masuk surga. Nah, untuk menengahi pertikaian antar malaikat itu. Ini menunjukkan kepedulian terhadap, saya bukan katakan terhadap sosial saja, Bapak atau Ibu, tapi terhadap lingkungan. Maka kami di Majelis Ulama sekarang mengembangkan sebuah lembaga yang namanya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Pemuliaan lingkungan hidup. Lembaga ini sekarang sedang gencar melakukan kampanye ke masjid-masjid supaya keran-keran wudhu itu diperkecil aliran airnya. Karena kalau semua orang berwudhu dengan kucuran air yang berlimpah, berapa banyak air yang diperlukan untuk membasuh muka, mencuci tangan, tapi berapa banyak yang mengalir ke selokan, kemudian ke sungai, dan air itu disedot dari bawah tanah. Air tanah yang bersih menjadi terkuras secara mubazir hanya untuk kepentingan wudhu. Kita menjadi tidak sensitif terhadap lingkungan. Nah, ini contoh. Apalagi selain yang sifatnya lingkungan alam, natural environment, apalagi terhadap lingkungan sosial politik. Maka tidak semestinya seorang muslim menjadi tidak peduli dengan politik. Ada hadis Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan sesama muslim, dia bukan golongan kita, bukan golongan orang beriman. Dan tidak akan masuk surga ketika seseorang itu tidak peduli dengan nasib orang lain. Kenapa politik menjadi penting? Karena politik itu bicara tentang penggunaan kekuasaan, dan itu sangat efektif untuk berbuat kebajikan, juga untuk berbuat kejahatan. Jadi harus ada upaya pengelolaan power, karena power itu akan lebih efektif untuk membangun kebajikan-kebajikan dan mencegah kemungkaran. Demikian, itu untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Ada sambungannya Pak, pertanyaan kedua ini ada kaitannya. Misalkan kritik lah terhadap pemerintah soal Islam Nusantara, setuju atau tidak, begitu. Apakah itu termasuk bagian dari ibadah begitu? Kemudian yang kedua, yang lanjut lagi, ulil amri ini sebenarnya apakah selalu pemerintah Pak? Gitu. Karena kan tadi Pak Ustadz menyampaikan ada hal-hal tertentu sebenarnya ulil amri itu bukan hanya pemerintah begitu. Kalau kita lihat di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kehidupan masih sangat sederhana. Maka kepemimpinan semuanya menggumpal pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kepemimpinan sosial, kepemimpinan ekonomi, kepemimpinan politik, kepemimpinan ilmiah, kepemimpinan ritual, semua menggumpal. Dan kemudian berkembang sistem kedinastian. Tetapi di zaman sekarang ini,
ketika cabang-cabang ilmu pengetahuan sudah begitu meluas, maka tidak mungkin lagi otoritas itu berpusat pada satu orang. Sehingga dikembangkanlah dalam politik saja ada yang namanya distribution of power, pendistribusian kekuasaan. Paling tidak ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa distribution of power harus dilakukan? Karena nggak mungkin seseorang melakukan semuanya, dan juga demi kepentingan check and balance. Kalau tidak ada check and balance, kekuasaan menggumpal pada satu pihak saja, yang terjadi adalah kezaliman. Sudah pasti kezaliman. Dan itu memerlukan kontrol moral yang kuat. Dalam sejarah Islam yang namanya Khilafah Umayyah, Umayyah 1, Umayyah 2, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, itu kan kedinastian. Jangan katakan tidak ada kasus-kasus kezaliman. Jangan katakan tidak ada, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Itu terjadi, maka koreksi-koreksi pun selalu terjadi. Apalagi ketika sistem kedinastian itu, otoriter atau keabsolutan itu berubah, kita menginginkan kehidupan yang demokratis, maka terjadilah distribution of power dan check and balance, maka tidak selalu ulil amri itu berada pada pemerintahan negara. Kita contoh, meskipun tidak semuanya selalu baik, di Amerika misalnya, bisa saja kekuatan swasta itu lebih kuat daripada kekuatan pemerintahan dalam bidang kedokteran misalnya. Bisa saja dokter-dokter di dunia swasta lebih unggul daripada dokter-dokter di dalam birokrasi pemerintahan. Ketika menghadapi satu kasus pandemi, itu terjadi perdebatan dan tidak boleh pemerintah berkata, harus taat kepada saya ulil amri. Itu hanya ada pada negara diktator. Di Arab Saudi begitu. Itu. Di Indonesia saja sekarang sudah berbeda. Itu. Jadi ulil amri itu sebenarnya memang bukan pemerintahan. Ulil amri itu pemegang otoritas berdasarkan penguasaan masalah. Itu. Maka kita lihat di Indonesia kadang-kadang ada dokter-dokter tertentu yang bukan bagian dari pemerintahan, tetapi dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih baik dan itu wajib ditaati. Maka Majelis Ulama pun ketika membuat fatwa keagamaan itu melibatkan para ahli multidisipliner dan bisa memberikan pembenaran kepada ulil amri di bidang keahliannya tertentu. Itu. Soal kritik kepada penguasa, ini kan mekanisme politik. Ini etika, ini wilayah etikanya. Dalam Islam itu sampai ada satu ulama terkenal menyusun satu kitab pedoman fikih dan etika politik, namanya Al-Ahkamus Sultaniyah, fikih kekuasaan. Dan itu sampai sekarang menjadi rujukan studi-studi di negeri Muslim maupun di dunia Barat. Imam Al-Mawardi, bagaimana harus terjadi kritik terhadap penguasa? Antara lain, tidak boleh mengkritik penguasa itu di depan publik. Itu. Nah, kalau tidak boleh mengkritik penguasa di depan publik, harus disiapkan saluran-salurannya. Nah, lalu bagaimana kalau memang penguasanya totaliter, otoriter, menutup saluran itu? Ya mau tidak mau terjadi juga lewat publik. Nah, lewat publik itu adalah demonstrasi jadinya. Demonstrasi menimbulkan dampak negatif. Nah, sekarang jangan demonstrasi secara langsung. Muncullah medsos, ramelah di medsos. Tapi begitu dibuka salurannya, semua orang egaliter, open access, orang-orang yang nggak punya kewenangan pun asal ngomong. Gitu. Jadi kacau lagi. Ya, hidup memang nggak selesai-selesai masalah ini, Dr. Budi Waiko. Baik. Tadi satu lagi Pak, yang mencapai ihsan belum terjawab. Bagaimana mencapai ihsan? Bagaimana tahap untuk mencapai ihsan? Baik, saya munculkan lagi slide-nya. Jadi tahap mencapai ihsan itu, karena dalam setiap zaman selalu ada pelanjut Rasulullah, pelanjut Rasul, ya, pemegang rangkaian kepemimpinan ini. Ulama aulia yang mengajar manusia belajar kitabullah sunnah Rasul, maka keihsanan itu adalah interaksi manusia dengan Allah, itu tidak bisa langsung sebenarnya. Interaksi itu harus dibimbing. Harus dibimbing oleh para ulama, para waliullah.
Nah, mereka yang menjadi pembimbing bahasa Arabnya itu mursyid. Nah, itu ulama waliullah jadi pembimbing, nggak ujuk-ujuk muncul. Dia dibimbing oleh ulama waliullah sebelumnya, bersanad. Sanad itu rangkaian silsilah. Nah, dan Rasulullah serta rangkaian ulama waliullah ini adalah orang-orang yang memiliki kekhususan. Kalau sudah Rasulullah, kalau sudah ulama waliullah, itu memiliki kekhususan. Karena mereka jadi begitu pun menjalani proses penggemblengan yang berat itu. Maka Allah berikan kekhususan. Di antara kekhususannya adalah wala in sa'alani la'utiyannah, kata Allah. Tiap-tiap mereka berdoa pasti aku kabulkan. Maka dalam surat keempat surat An-Nisa ayat 69, mohon maaf ya kalau enggak 69, 64, ini saya agak lupa. Digambarkan ada orang yang sangat zolim. Saking zolimnya, itu kalau dia berdoa kepada Allah, Allah itu sudah memalingkan wajah, nggak mau dengar doanya. Lalu orang itu berdoa memohon-mohon dan Allah tidak peduli. Tapi orang-orang itu datang ke hadapan Nabi. Dan di hadapan Nabi mereka memohon ampun kepada Allah. Dan Allah tidak peduli. Tidak peduli karena ini orang-orang sangat zalim. Tapi menyaksikan orang-orang itu sangat mengiba-iba memohon ampunan, Rasul pun memohonkan ampunan. Ya Allah, ampunilah orang-orang ini. Apa kata Allah? Karena permohonan ampun dari Rasul itulah aku jadi mengampuni mereka. Kalau mereka sendiri belum tentu diampuni, karena zolimnya itu udah kebangetan. Biar aja dulu mereka menjalani berbagai macam kesulitan. Tapi karena Rasul memohonkan ampunan, aku jadi mengampuni. Nah, kalaulah kita memiliki para mursyid yang bersambung silsilahnya ke Rasulullah, dan mereka ini sangat ridho kepada kita, mereka berdoa kepada Allah, maka Allah pun jadi memberikan keberkahan kepada kita. Dan dengan keberkahan dari Allah, maka kita pun menjadi lebih mudah mengenal dan mendekat kepada Allah. Kalaulah tidak ada keberkahan dari Allah, ya, kalaulah begini loh, sebersih apapun niat kita mendekat kepada Allah, sekuat apapun ikhtiar kita mendekat kepada Allah, kalau Allah sendiri tidak ridho untuk didekati, kalau Allah sendiri tidak mendekatkan kita kepadanya, maka kita tidak pernah bisa menjadi dekat kepada Allah. Jadi, ada kaitannya dengan takdir. Sehebat apapun niat dan ikhtiarmu menempuh satu takdir, tetap saja yang paling menentukan takdir Allah juga. Oleh sebab itu, karena Allah memberikan rahmat dan magfirah kepada kita, karena Allah sayang dan mengampuni kita, maka kita menjadi orang yang bersih, dan dengan kebersihan kita, maka kita menjadi mudah mendekat kepada Allah. Jadi keihsanan itu sangat ditentukan oleh keridaan Allah. Dan keridaan Allah sangat mudah dibantu melalui jalur para mursyid ini. Selain juga ada satu lagi jalur, yaitu jalur orang tua. Keridaan Allah tergantung keridaan orang tua. Maka berbaik-baiklah kepada orang tua, sebab kalau sampai orang tua itu berteriak menjerit, ya Allah, itu anakku, apapun keadaannya, tolong ya Allah. Aku orang tuanya memohon, berikan keselamatan dan perlindungan. Ternyata orang tuanya adalah orang tua yang soleh, yang doa-doanya didengar oleh Allah. Sebandel apapun itu anak dalam masa mudanya, masa tuanya itu jadi baik juga loh. Itu karena keberkahan doa orang tua. Nah, selain doa orang tua yang soleh, tentu saja doa orang-orang soleh. Nah, yang ketiga adalah doa bukan dari ulama, bukan dari orang tua, tetapi doa dari orang-orang miskin dan terzalimi. Kalau sampai orang miskin dan terzalimi itu, tanpa kita kondisikan, dia menjerit memohon kepada Allah, ya Allah, itu orang, berikan keselamatan. Maka Allah pun akan berikan keselamatan. Artinya, upaya-upaya kita mendekat kepada Allah, itu tergantung pada rahmat dan barakah Allah. Dan rahmat, barakah, ridha Allah, itu pun dikondisikan oleh keridaan para mursyid, orang tua, dan orang-orang miskin yang terzalimi. Saya mengenal seseorang, karena dia ceritakan itu, kami dulu cukup bersahabat.
lulus SMA, dari Padang berangkat ke Jakarta, sulit dapat pekerjaan, menjadi pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, menggelar lapak jual pakaian-pakaian. Datanglah pembersihan zaman Orde Baru, tentara merampas pakaiannya, barang doa diinjak-injak, maka dia harus selalu menyelamatkan diri dengan sisa uang yang ada di saku. Dari Pasar Tanah Abang dia jalan kaki ke karet. Di dekat pekuburan karet terlihat seorang nenek tua duduk memegangi perut sambil merintih. Lalu dia ada rasa iba dan dia bimbang karena uang pun sedikit. Akhirnya karena rasa kemanusiaannya dia datangi. Nek, ada apa Nek? Si nenek diam. Nenek sakit perut. Iya, ringkas cerita. Meskipun si nenek malu-malu, dia belum makan beberapa hari. Maka si anak muda ini kemudian membelikan makanan di sebuah warteg dan dia berikan, makanlah nenek. Meskipun dia sendiri sedang galau karena barang dagangannya disita. Nah, si nenek itu tiba-tiba berdoa. Mengangkat tangan dia bilang, ya Allah, ini anak muda membebaskan aku dari lapar. Aku memohon kepadamu, jangan pernah biarkan anak muda ini dan seluruh keturunannya merasakan lapar seperti aku. Itu berdoa begitu. Dan hanya dalam beberapa hari dia dapat kabar Citibank memerlukan tenaga mailman. Jadi di gedung bertingkat, dari satu bagian ke bagian, dari satu tingkat ke tingkat, itu ada orang yang mengantarkan surat menyurat lah. Maka si anak muda ini kerja sebagai mailman. Kerjanya nganterin surat dari satu ruangan ke ruangan, satu tingkat ke tingkat, jalan naik tangga. Karena dianggap jujur dan baik, dipindahkan ke bagian klerek, kerja administratif di meja, tugas-tugas administratif, lalu dikursuskan akuntansi, dan seterusnya. Dengan karakter yang baik, sampai akhirnya dia mendapat posisi orang pertama Citibank se-Asia Pasifik. Sehingga kalau dia mendarat di Hong Kong, langsung semua orang-orang Citibank di Hong Kong saling mengirim email, hati-hati, Hotman ada di Hong Kong. Dia mendarat, hati-hati, Hotman ada di Singapura. Sebab dengan tanda tangan dia, bule kayak apapun bisa dia pecat. Dan akhirnya, di puncak karirnya, nah yang menariknya, dalam posisi yang begitu tinggi di Citibank itu, dia kumpulkan para manajer Citibank, kumpul-kumpul duit, lalu membuat panti asuhan, yatim, dan orang-orang jompo. Citibank sering menyelenggarakan pesta di hotel terkenal waktu itu, Mandarin Hotel. Dan dia terenyuh, lalu dia panggil GM Hotel. Ini makanan-makanan yang begini banyak setelah kami pesta, ini kan berlebih. Setelah berlebih, kemana kan nanti kami buang? Aduh, makanan enak dan mahal, kenapa dibuang? Sisa masih banyak. Kenapa nggak dibagikan kepada para karyawan? Itu kebijakan perusahaan. Kalau dibagikan kepada karyawan, nanti akan ada muncul persaingan dan itu mempersulit psikologi kerja. Jadi kepentingan harus dibuang. Lalu dia balik. Bagaimana kalau kami ambil lebihan makanan ini? Oh, boleh, Anda yang menyewa tempat ini Anda sudah bayar. Boleh dibawa. Maka tiap kali Citibank selesai acara di Mandarin Hotel, sisa makanan itu dibawa, dia kerahkan remaja masjid dan dikirim makanan itu ke panti-panti asuhan. Dan akhirnya pihak Mandarin Hotel bukan saja makanan lebih dari pestanya Citibank, tapi pesta-pesta apapun itu boleh diambil sisa makanannya. Jadi kalau malam minggu dia operasi, seperti itu. Itu contoh kebajikannya. Sampai akhirnya dia sudah merasa cukup segalanya, dia mengundurkan dari Citibank, dan dia mengajar di banyak bank, dia mengajar di Lemhanas, dan segala macam. Satu saat, Citibank melakukan perombakan organisasi. Kita ini bisnis kita utamakan banking. Kenapa kita harus punya unit transportasi, punya sopir sekian banyak, harus punya bengkel segala macam? Ya karena para manajer ini perlu mobil. Tapi ini kan bukan bisnis kita. Kalau begitu, semua divisi kendaraan, transportasi, keluarkan dari bisnis banking, kita outsourcing. Kita minta saja ada orang yang membangun perusahaan penyewaan mobil, dan kita menyewa mobil-mobil dari mereka, mereka yang siapkan sopir, mereka siapkan bensin, perawatan, segala. Pokoknya jangan jadi urusan bisnis Citibank. Kita banking kok, banking aja, nggak ngurusin urusan kendaraan. Oke, maka dicarilah. Tadinya mereka mau ambil sebuah perusahaan taksi yang banyak mobilnya. Tidak seperti itu. Dipanggillah seorang ini, saya sebut saja namanya Hotman Zainul Arifin. Hotman, Dewan Direksi Citibank
memberikan amanat kepada Anda. Anda bikin sebuah perusahaan rental. Kami perlu mobil Mercedes sekian ratus, BMW sekian, Kijang ini sekian-sekian. Anda bikin perusahaan rental, maka nanti kami sewa mobil untuk staf Citibank, kami bayar bulanannya. Tinggal dihitung. Pokoknya tiap 3 tahun mobil itu sudah bisa dijual ganti mobil baru. Hotman bilang, kalau memang begitu, saya perlu modal yang sangat besar sekali. Meskipun saya punya modal, tapi saya nggak minat di situ. Untuk modal membuat rental itu, perusahaan rental, Citibank yang kasih modal. Coba bayangkan, dia dikasih modal, bikin rental, rentalnya disewa mobilnya oleh Citibank. Lalu dia bertanya, kenapa kalian berikan kepada saya durian runtuh sebesar ini? Karena kami tahu semua keuntungan ini tidak akan kamu manfaatkan untuk dirimu sendiri. Kamu akan distribusikan kepada fakir miskin, yatim piatu. Maka saya pernah datang ke rumahnya, bukan rumahnya, tempat parkiran mobilnya di daerah Cipulir, itu ratusan Mercedes, Volvo, dan lain-lain itu tiap hari keluar. Dia pegang bisnis rental yang sangat besar. Dan di rumahnya yang besar itu ada waktu itu 42 anak-anak yatim dan cacat. Dia yang punya jabatan begitu tinggi, kalau sudah pulang itu merangkak dijadikan kuda-kudaan, anak-anak yatim itu menungganginya. Nah, tapi yang menarik adalah dia bilang turning point-nya ketika saya memberi makanan kepada si nenek tua itu. Dan dia berkata, ya Allah, ini anak muda membebaskan aku dari lapar. Aku memohon, jangan pernah biarkan dia dan keturunannya merasakan lapar seperti aku. Nah, hanya dalam beberapa hari terjadi turning point dari pedagang kaki lima yang dagangannya disita tentara. Dia berubah menjadi orang yang sangat, sayangnya Pak Hotman itu sudah meninggal dunia. Tapi saat meninggal, Masya Allah, yang datang itu banyak sekali anak-anak yatim, mahasiswa-mahasiswa yang dia berikan beasiswa, segala macam. Hotman Zainul Arifin, itu. Dan ada satu orang seperti dia juga, Amir Rajab Batubara, sama-sama dari Citibank, alumni ekonomi UI. Nah, itu. Demikian. Jadi kalau ditanya tentang keisanan, ya seperti itulah. Kalau sudah ada doa para ulama waliullah, keberkahan mereka membuat Allah memberikan berkah kepada kita. Ada keberkahan dari orang tua dan ada keberkahan doa-doa orang miskin dan teraniaya. Nah, karena itu berbaik-baiklah kepada 3 golongan itu minimal. Itu kita. Kalau nggak dapat mursyid, ulama mursyid, baik-baik pada orang tua, kalau tidak, berbaik-baiklah pada orang-orang miskin teraniaya. Karena kalau sampai mereka berdoa, doanya itu nggak pernah ditolak. Dan kita menjadi dekat ke Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini karena sudah menjelang zuhur. Ya. Ada pertanyaan satu lagi, boleh Pak Ustadz? Oke, silakan. Dr. Rocky mau bertanya, tadi saya lihat menyalakan mic-nya. Silakan Dr. Rocky. Ya, Dr. Rocky, mikrofonnya di-on dulu. Di-unmute dulu, Dr. Rocky, di-unmute. Ya, oke. Sudah. Dr. Lela bertanya tuh di chatting, jadi saya mendahulukan yang senior dulu, Pak Ustadz. Dr. Korfikon, Dr. Lela tadi bertanya tuh. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Oke. Sudah. Baik, kalau gitu saya bertanya tentang ini, Pak Ustadz. Barangkali selama ini tentang khilafah, menarik sekali. Hari ini saya baru dapat pencerahan yang begitu luas dan sangat bermanfaat. Kemudian tentang ulil amri. Saya kira mungkin tugas Majelis Ulama Indonesia lah yang menyebarluaskan pengertian yang sebenar-benarnya tentang ulil amri dan pemerintahan yang disebut khilafah, Pak Ustadz. Karena seringkali sekarang sudah terjadi kerancuan yang pola pikir yang begitu dalam, sehingga jadi sesuatu yang mengerikan kalau dengan kata-kata khilafah itu. Padahal saya lihat tadi, sungguh sangat bagus sekali, Pak Ustadz. Saya kira demikian usul barangkali, bukan pertanyaan ini. Terima kasih, Prof. Baik. Satu lagi ada pertanyaan dari Dr. Bonti nih, apakah kita boleh mengikuti mazhab tertentu, Pak? Mazhab tertentu, apakah boleh begitu? Ya. Terima kasih. Mulai mazhab saja atau yang penting melakukan ibadah sesuai sunnah Rasul, begitu pertanyaannya. Ya, oke. Baik, ya betul. Jadi setelah abad tahun 1258 itu adalah puncak kejayaan peradaban Islam. Setelah itu peradaban Islam itu hancur 1258.
dan sekarang kita di tahun 2020, maka peradaban Islam itu baru dalam proses, terutama pasca Perang Dunia Kedua, itu proses rebound. Jadi kita masih berada pada titik nadir. Itu. Karena itu kebutuhan hidup manusia Muslim sekalipun, kita masih berinduk pada produk-produk masyarakat Barat. Dari penisilin, ventilator, segala macam itu ya. Kita belum banyak kontribusi peradaban seperti masa lalu. Tapi kalau kita pergi ke Granada, melihat sejarah kejayaan Islam di masa lalu, itu kita menjadi kagum. Tapi itu masa lalu sekarang. Nah, sekarang kita dalam proses rebound. Nah, dalam proses rebound ini termasuk juga penataan pemikiran-pemikiran. Tentang ulil amri itu apa, tentang khilafah itu apa, tentang termasuk pertanyaan apakah beragama boleh mengikuti Quran dan Sunnah saja, tidak perlu mazhab, segala macam. Nah, itu. Nah, jadi memang masih dalam penataan. Nah, karena itu proses dakwah menjadi belum berhenti. Begitu. Kemudian tentang kebermazhaban saja, memang ada orang yang seperti tadi kita lihat, bagaimana hidup mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul saja, itu hanya terjadi pada Rasulullah di zaman sahabat Nabi. Ya, jadi, tetapi kan Rasulullah selain membawa kitabullah dari Allah, menunjukkan sunnah Rasul, Rasulullah juga sudah menyiapkan kader yang ketika Rasul wafat, para kader ini nanti membimbing kita dan mereka melakukan ijtihad. Produk ijtihadnya itu yang disebut fatwa. Fatwa, ketika fatwa itu begitu banyak dan nanti mengkristal menjadi menjadi disiplin ilmu, itu namanya mazhab. Jadi nggak mungkin kita hidup hanya mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul saja. Kita mengikuti kitabullah, sunnah Rasul, dan mau tidak mau harus mempelajari mazhab. Fatwa itu kumpulan-kumpulan mazhab. Ya. Bukan saja kita mengikuti kitabullah, sunnah Rasul, dan mazhab-mazhab, bahkan kita pun harus mengikuti ulama-ulama. Mengikuti ulama-ulama yang jelas hidup sezaman langsung dengan kita. Karena kita kan bukan ahli langsung ke kitabullah, kita bukan ahli langsung ke sunnah Rasul, kita bukan ahlinya langsung untuk dengan mazhab dan fatwa terdahulu. Itu. Jadi tetap kita memberikan bimbingan dari para ulama. Nah, jadi ada kekeliruan dalam sejarah ketika muncul segelintir pemahaman yang dikembangkan beragama cukup kitabullah dan sunnah Rasul saja. Itu tidak tepat itu. Tidak tepat. Kenapa? Dalam kenyataannya dia menganut pemikiran seperti itu pun karena mengikuti ajaran dari gurunya juga. Jadi ketika dia bilang nggak usah ikuti mazhab-mazhab, ikuti kitabullah sunnah Rasul saja. Kamu dapat pelajaran agama kayak begitu dari mana? Dari guru saya, dasarnya ini. Oh, rupanya kamu bikin mazhab sendiri juga ya. Jadi ketika orang tidak mau bermazhab, sebenarnya dia bikin mazhab juga. Nah, kenapa harus ada mazhab? Kenapa harus ada fatwa? Karena yang namanya Quran itu hanya bersifat basic principles. Sifatnya normatif. Itu. Nah, jumlah ayat Quran ini kan sudah kita pelajari dulu. 6.236 ayat Quran. Tetapi dari sekian ribu ayat Quran itu, ketentuan hukum di ayat Quran yang terinci dan tuntas cuma 2. Masalah pembagian warisan dan hutang piutang. Di luar masalah itu tidak diatur oleh Quran secara rinci dan tuntas. Maka diperlukan sunnah Rasul. Contoh keteladanan merinci dan mengimplementasikannya. Tetapi sunnah Rasul itu untuk konteks kehidupan dan alam di zaman Rasul, di lingkungan Rasul. Ketika zaman berubah dan segala macam, maka diperlukan ijtihad, muncullah fatwa, muncullah mazhab baru. Jadi selalu berkembang. Dan pada titik tertentu pun kita harus membuat ijtihad sendiri. Itu. Misalnya ketika seorang dokter berada dalam ruang operasi dan dia harus membuat keputusan saat itu, dia nggak sempat lagi itu melihat ayat Quran, hadis, mazhab. Dia harus membuat keputusan saat itu juga untuk menyelamatkan orang itu. Yang bisa saja tindakannya itu menjadi kontroversial secara fikih begitu ya. Ini contoh.
Begitu. Jadi tidak mungkin mengikuti sunnah Rasul saja. Kalau hanya semata-mata ikuti kitabullah, Quran Sunnah, itu sama dengan kita mau diseret untuk hidup seperti di Arab abad ke-7 saat Nabi hidup. Nggak bisa. Zaman sudah berubah. Perlu ijtihad, perlu mazhab, perlu fatwa-fatwa baru. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz nih karena sudah masuk waktu zuhur. Baik. Alhamdulillah saya kira luar biasa kajiannya dan insya Allah pasti akan sangat bermanfaat bagi kita, pelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Pak Ketua Dr. Ari ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Ya. Karena sudah waktu zuhur, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih aja Pak Ustadz dan menyampaikan juga terima kasih buat para guru besar. Di sini ada Prof. Tono, Prof. Fauzi, dan semua yang ada, termasuk Dr. Iskandar, juga Ketua POGI, semua hadir di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Silakan Prof, ditutup Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Akan ditutup doa Pak, boleh tutup doa Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan insyaallah, tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Dr. Lela. Terima kasih Dr. Ela, Dr. Indra, Dr. Pung. Wah, ada Terpung nih juga nih. Baik. Dr. Prof. Izin Prof. Ya, assalamualaikum. Salam. Sudah.